Shalom pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, patut kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau sudah pelihara kami, pelihara keluarga kami, dan sepanjang malam Engkau menyertai kami, bagikan kami seperti umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Maka begitu kami bangun pagi, kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau di segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami menaikkan juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat 18. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkannya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Setelah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kami berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, biarlah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenuh. Dengan tenuntungannya, tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, kata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Segitu juga keluarlah roh itu. Kita perhatikan bagaimana pelayanan dari Paulus, dan juga kita perhatikan bagaimana seorang wanita bernama Lydia. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 14, seorang dari perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Lydia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan, membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Betapa penting kita membuka hati. Hati kita dibuka untuk mendengar firman Allah. Hati bagi satu tempat atau kata meja. Meja hati. Meja hati kita boleh diisi oleh firman Tuhan. Bukan meja hati diisi dengan perkara-perkara yang tidak baik, tapi diisi dengan firman Allah. Ini penting, diisi oleh firman Allah, dan Tuhan membuka hati kita untuk menerima firman Allah dengan baik. Bukan masuk kiri kuping kanan, tapi datangan adalah hati kita. Maka kalau firman Allah didampaikan, kita harus membuka hati. Buka hati, dan Alkitab menulis, jangan keraskan hatimu, sebagaimana Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari jika kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau kita jangan mengeraskan hati kita
ketika firman Allah berbicara kepada kita. Ketika firman Allah didengungkan kepada kita. Ketika firman Allah disampaikan, kita membuka hati kita untuk dikoreksi, diingatkan, dicelikan, dibimbing, doakan menuntut kita. Dan sangat menarik ini, Lydia ternyata dia mau membuka hati. Yang sangat menarik juga dia mau dibaptis keluarganya semua. Buka hati. Pagi hari kita membuka hati, izinkan Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, sehingga kita mengerti apa jadi maunya Tuhan. Kalau Roh Kudus bicara kepada kita, ayo adakan mesbah, ayo dengan firman Allah, adakan dialog dengan Tuhan. Baru kita bekerja, baru kita cari nafkah. Saya percaya dia juga tahu kebutuhan saudara. Buka hati kita untuk menerima kebenaran firman, bukan mengeraskan hati. Membuka hati sehingga kita boleh menikmati makanan rohani buat kita, bukan mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Tapi kita membuka hati kita untuk dipenuhkan dengan firman. Makanannya isilah Tuhan bejana hidup kita. Kita butuh firman Allah yang menjadi makanan rohani kita pada pagi hari ini. Sebelum kita makanan jasmani, kita makan yang rohani dulu. Yang jasmani juga Dia sudah siapkan segala kebutuhan kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Hari yang indah yang Kau berikan, kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Biar kami membuka hati kami untuk diisi bejana hati kami oleh firman-Mu. Dan sementara kami juga akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Dan kami bersyukur kalau negara kami boleh mengalami pandemi jadi endemi, dan ekonomi kami, negara kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukan saja pulihkan ekonomi kami kuat, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.